Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa dijawab sama yang di sebelah. Balik lagi sama gue yang host yang gak jelas ya. Menurut lu komen-komenan video video yang kemarin kita upload gak jelas gitu kan ya. Problem awal pak. Problem awal nih pak sama mbaknya gitu kan, yang udah komen-komen. Thank you lah udah masukannya, udah ngasih masukan ke kita, udah ngasih kayak support yang baik atau ya menurut lu kekurangan kita itu thank you banget lah. Gue respect lah pokoknya. Gue bakal memperbaiki sama tim gue gitu kan, buat memperbaiki yang lebih baik lagi gitu. Nah oke, gue opening dulu nih ya. Balik lagi nih, mau entah itu lu menurut lu balik lagi atau enggak ya serah gitu kan. Balik lagi sama channel gua AAM dalam kurung nggak pakai gold, repot soalnya jam 10 udah tutup. Hari ini kedatangan ya tamu juga nggak diundang sih, gua nggak ngundang gitu kan. Gua nggak ngundang juga enggak gitu kan. Sekarang kedatangan, nama IG-nya sih Nadia Yubi gitu. Nama IG-nya Nadia Yubi, followersnya keras gitu. Cuma nggak tahu juga gitu. Balik lagi ke dianya nih, berarti kita spill kayak karirnya ya biasa aja, kayak tema yang kemarin lah kita bahas untuk dia ini. Kita spill kayak mulai IG, syukur bisa spill WhatsApp-nya gitu kan. Kita bisa spill juga gitu kan. Oke, hari ini alhamdulillah bisa kedatangan buat konten berikutnya gitu kan. Tadi gue bilang awal namanya Nadia Yubi, ya nama aslinya kita nggak tahu, kita balik lagi sama orangnya. Oke, untuk mbaknya namanya siapa nih? Iya, nama aku Nadia Yubi. Iya sih bisa dipanggil Nadia gitu. Untuk Nadia Yubi itu nama asli atau bukan? Nama samaran sih, nama Oh, asli nama Nadia samaran. doang. Oh, nama aslinya cuma Nadia doang. Ya. Singkat ya? Dulu sih panjang sih ceritanya, itu cuma dari sud gitu kan. Terus jadi dipanggilnya ya udah Nadia Yubi. Oh, Nadia Yubi. Oke. Singkat bos, semoga aja singkat aja perkenalan selanjutnya bisa lebih dalam buat hostnya nih. Oke, Nadia Yubi. Mungkin banyak orang di luar sana ya yang belum kenal sama Banyak banget dong. Banyak banget. Indihome banget. Indihome. Iya. Kalah nama Wifi juga. Saudaranya Breezer bukan? Bukan dong. Oh, bukan. Bukan ya. Oke. Sekarang lebih aktif di sosial media. Ya, jadi kayak kurang sih. Kemarin sih sempet mau masuk ke dunia industri nih, soal pekerjaan ya. Oh, oke, untuk pekerjaan sendiri ya? Iya, tapi malah log out gitu aja gitu. Jadi kayak ngerasa ya udahlah gitu, gue bukan di dunia industri mungkin. Nah temen gue ada nih yang ngomong kayak ya mungkin basic lu tuh bukan di dunia industri gitu. Basic lu tuh di dunia entertainment lah apa gitu. Terus ya udahlah ya, gue nggak usah putus asa gitu loh. Nggak usah putus asa, rezeki mah masih di depan lah. Paham, istilah keras ya. motivasi diri sendirinya iya, keras. Iya, memotivasi diri sendiri. Okay. Karena circle-nya juga mungkin keras gitu ya, kan. Sip. Ya, circle gue emang keras. Oke, benar. Gue bakal kayak nanya lu sekolah awal di mana gitu kan. Kayak lu mulai kayak karir lu tuh dari mana. Oke, gue bakal nanya satu-satu dulu sih. Kayak gitu kan. Lu tuh alumni mana sih? Kayak di SMP dulu nih. SMP dulu nih. SMP gue 4 kali pindah. Oh, 4 kali pindah nih? 4 kali pindah? Yang pertama SMP nih ya. SMP semester 1 gue di Cibogo, sini nih. Oh, Solear. Solear. Oke. Semester 2-nya gue pindah nih ke Solear 4. Kenapa tuh? SMP. Karena emang dulu tuh gue sekolah harusnya sekolah di Solpat nih, tapi ijazah gue belum turun. Oh, belum turun. Nah, sementara gue sekolah di MAN, MTS. Pindahlah gue semester 2, gue gak betah di MTS. Pindah gue ke Solpat ya. Nah, semester 2 kan gue sampai lulus toh, kelas 1 doang nih. Kelas 1 doang? Nah, kelas 2-nya gue pindah ke Jayanti. SMP Negeri 1 Jayanti? Nah, oke. Sip, pinggir jalan lur. Alumni gue nih ya, sekolahan bekas gue nih ya. Kita tanya lagi lebih dalam nih untuk SMP Negeri 1 Jayanti ini kan. Gue setahun di situ doang, gue setahun. Oh, setahun. Kelas berapa tuh kalau boleh tahu? Kelas 2 SMP gue setahun di situ. Kelas 2 SMP.
kelas 3-nya gue pindah lagi ke MTS di mana? Cibubur Maja sana. Oh, Ya, gitu. Pisau. Alamin. Oh, Alamin ya? Ya. Oke. Pernah dengar juga sih itu, Ya. pernah dengar. Kenapa bisa pindah ke SMP negeri nih? Karena gue juga alumni situ nih. SMP Jayanti ya. Nah, untuk SMP negeri 1 Jayanti gue mau bahas itu sih. Karena dulu gue tinggal Gua penasaran. sama abang sama teteh gue sih, sama kakak gue, sama Oke. empok gue di Cangkudu. Oh, di Cangkudu. Nah, jadi gue ditanya mau lanjut sekolah kemana nih, kan banyak pilihan ya di Cangkudu. Ditawarin ke Necis, gue nggak mau. Negeri 1 Cisokan? Iya. Oke. Temen gue ada di sono, dia dimasuk Nejai nih, temen gue di Nejai semua. Ya udah mungkin gue ke bawah ya. Oke. Gue Bawa circle ya? ke bawah circle. Gue masih labil waktu itu ya, belum punya prinsip. Gue di Nejai 1 udah tuh masuk. Dan mungkin gimana ya, circle di sana tuh terlalu keras kali ya. Jadi ngebawa gue males-malesan. Tapi alhamdulillah gue nurut sama orang rumah tuh, gue di lesin gitu kan, masuk les, ngaji gue sama karena emang didikan keluarga gue keras. Tapi teman-teman gue nih yang gak ngebawa ke jalur yang bener gitu kan. Emang kadang suka bangset ya. Banget. Sampai sekedar bangset ya, iya, circle ya. Sampai kita mencoba buat diri kita baik gitu ya. Ngebuktiin lah gitu kalau gue baik gitu. Dan ternyata teman-teman gue lah yang begitu. Dan mungkin gue yang masih labil, ya udah gue ke bawah circle. Terus sempet sih di situ dapat peringkat juga. Gue nggak nyangka karena gue ikut les. PR gue sebenarnya diisi sama guru les. Lebih fokus ke guru les ya. Iya, benar. Lebih fokus Terus, ke guru les ya. Seneng sih, banyak pengalaman banget gue di situ. Banyak pengalaman banget selama 1 tahun sekolah. Demi apapun gue nggak pernah kejerumus sama temen gue. Cuman mengajak, tapi gue nggak pernah ikut. Nggak pernah seperti itu ya. Alhamdulillah. Temen gue bolos, gue masuk. Sampai 1 tahun itu gue nggak pernah ada absen. Kalau boleh tahu nih, mungkin kayak temen gue yang nonton juga gitu kan. Nah itu kebanyakan juga kayak alumni Nejai, alumni negeri 1 Jayanti lah ya. Bisa dibilang Nejai ya, gitu kan. Nah boleh tahu nggak nih, Nadia Yubi ini angkatan tahun berapa sih? Kelas 2 SMP tahun berapa ya? Lupa gue. Lupa. Tahun berapa? Lu angkatan 2000 berapa? Kalau gue sih SMP terakhir lulus itu di 2014. 2014 ya. 2014. Barengan siapa tuh? Kalau gue untuk anak Cisokannya kayak nggak ada deh. Anak sonanya siapa? Kalau anak sononya sih banyak sih. Ahmad Tarmizi yang sering terkenal karena dia alumni PT3 gitu kan. Dapat lah namanya gitu kan, kayak Ahmad Tarmizi ya kak. Pokoknya gue 2000 berapa ya, pokoknya lulus SMP tuh gue 2018 lulus SMP. 2018. Berarti 2017-an lah ya. 2017-an lah ya. 2017-an. Untuk yang di 2017 yang nggak tahu sekarang, Nadia Yubi this is man. Ini boy, cewek yang lu dulu yang menurut lu anggap remeh sekarang ada nih gitu kan. Untuk cowok-cowok yang mandang sekarang cewek, Nadia itu siapa sih gitu kan, ini orangnya gitu kan. Berarti pernah tahu guru Panis yang maaf yang gede. Yes. Tahu Bu Ida, guru favorit gue. Oke. Guru Angel banget. Oke. Miss yang paling tegas, yang paling gue suka. Gitu. Berarti masih satu itu ya, satu pelajaran lah sama gue ya, gitu ya. Oke, gue beda. Nah setelah SMP nih, tadi kan lu bilang kayak SMP di Nejai itu cuma separuh gitu kan. Nah kelas 3-nya ini lu di mana? Kelas 3-nya gue di MTS. Gue pindah ke MTS karena gue pindah lagi ikut nenek gue di Cibubur Maja. Di Maja. Jadi berarti lu lulus di sana ya? Iya. Berarti lu lulus di sana. Nah di sana malah gue kayak mungkin ngerasa gimana ya? Ke-1 emang circle sih nggak ngebawa banget nih sama gue. Cuman kebebasan dari keluarga mungkin yang ngebawa gue ke jalan yang nggak baik. Tapi bukan nggak baik karena apa, emang karena dari sekolah atau temen gitu ya. Ya gue sendiri yang ya udah gimana gue gitu kan, selama 1 tahun nih gue selalu
kayak dikekang, bukan dikekang, ibaratnya ikutin ketegasan dari keluarga gue. Nah, dan sekarang kelas 3 nih, gue merasa kebebasan gitu. Jadi gue ya udah gue ngikutin apa yang gue mau gitu. Berarti nemuin jati diri itu setelah lu ikut sama nenek lu. Gue tahu lah dunia luar kayak gimana, gue tahu kerasnya kayak gimana, pahit manisnya kayak gimana, gue tahu semuanya. Setelah lu ikut sama nenek lu itu. Iya. Gitu ceritanya guys. Iya. Rada sedikit panjang nih ceritanya nih ya. Oke, gue bakal mempersingkat waktu yang gue butuhin di tag ini. Gue bakal mempersingkat sesingkat-singkatnya biar kayak kita juga nggak perlu, buat yang nonton juga nggak boring gitu kan, nggak boring buat nontonnya. Gue bakal mempersingkat sesingkat-singkatnya. Nah, kita bakal mempertanyakan kayak di awal itu karir dia di awal sebelum dia memuncak kayak Instagram dia nerima endorse, itu sih yang gue bakal pengen tahu sama Mbak Nadia ini gitu kan. Nah, untuk kayak lu setelah SMP nih ya, ikut sama nenek lu dan lu memutuskan untuk SMA tuh kemana? Untuk biasanya nih ya, untuk orang-orang yang setelah lulusan, setelah di bawah gue lah ya, untuk yang di bawah angkatan gue itu kayak dia tuh nentuin SMA-nya itu ngikutin circle. Iya. Bener gak sih? Bener banget. Bener gak sih? Iya. Bener kan. Nah, untuk Mbak Nadia ini itu lebih kayak ngikutin circle apa emang ada kemauan tersendiri terus tercapai, dia pengen sekolah untuk di SMA A nih gitu kan. Nah, dia tercapai nih ngikutin di SMA A. Mbak Nadia itu kayak gimana? Pertanyaan yang sangat bagus. Jujur ya nih, nyokap bokap gue gini. Jadi bokap gue bokap tiri ya ini mah. Dia kebetulan komite di sekolah Solkatu. Jadi gue gampang gitu mau masuk manapun juga, kenalnya banyak. Jadi gue mau masuk ke Gebang nih, gue minta, enggak sih, gue emang bukan mau minta ke Gebang, kata bapak gue, Dek masuk Gebang aja, temen-temen kamu kan banyak di situ, katanya gitu kan. Mungkin kata bapak gue minta di situ tuh biar kontrolnya gampang kali ya. Kalau gue nggak ada gitu, tinggalannya ke teman gue. Kalau di jauh kan nggak tahu. Dan mamah gue mintanya gue di Apisda. Tapi gue nggak mau dua-duanya nih. Teman-teman gue udah nggak Gebang aja bareng sama gue. Nanti gue mikir-mikir dulu. Malah abang gue yang mau, udah nanya-nanya nih fasilitas di Gebang apa aja gitu kan, bagus katanya. Ya udah tuh. Malah dapat seminggu kemudian gue ditelepon. Gue dari rumah Manja suruh ke rumah Cangkudu nih, suruh ke rumah abang gue. Ngomongin soal ini nih, nanti kamu 1 minggu lagi ikut AA daftar ke Albadar katanya gitu. Gue kaget kan, gue shock dulu, gue kaget banget gue di situ. Albadar nih, bentar nih, gue share tuh langsung. Albadar yayasan kan, yayasan. Terus gue denger lagi, gue pesantren aja ya katanya gitu. Gue sempet sih mau kabur dari rumah tuh ya, gue nggak mau pesantren nih, karena gimana ya, gue tau lah hidup di pesantren kayak gimana, jauh dari HP, jauh dari orang tua, jauh dari temen-temen gue gitu kan ya, you know lah. Terus dan hidup gue itu keras gitu, nggak mau diatur atau banyak aturan tuh gue nggak suka. Terus ya udah, mau kayak gimana lagi, orang yang paling ditakutin di keluarga gue tuh cuma abang gue. Berarti balik lagi ya, kayak lu tuh di dalam keluarga lu tuh sorry nih gue mau nanya kayak keluarga lu. Lu tuh berapa bersaudara sih kalau boleh gue tahu? 2. Abang tuh cuman kakak ipar, tapi udah dianggap abang asli sendiri gitu. Kakak ipar. Berarti lu lebih kayak kandungnya ke ceweknya, ke tetenya. Tapi udah lama banget nih kenal abang gue, jadi udah aneh banget. Berarti gue respect juga sih sama kayak abang ipar lu gitu kan, buat memilih kayak ke Albadar. Itu berarti lu di Albadar dari kelas 1 sampai kelas 3? Pesantren. Gue masuk pesantren. Di Gembong ya. Nih, gue awalnya gini ya. Gue mikirnya gini. Duh, pesantren nih, gue nggak tahu Albadar di mana kan. Gue nggak tahu siapa aja yang masuk Albadar. Dulu kan masih zamannya Facebook nih ya. Benar. Iya, benar. BBM ya. Nah, BBM masih SMP kelas 1 gue. SMP kelas 1 udah BBM. Kalau SMK kelas 1 tuh masih Facebook. Facebook kan. Nah, terus Facebook WA lah gitu ya. Belum aktif di Instagram, gue belum bikin tuh Instagram. Belum ada kan? Ada, cuman nggak aktif, nggak jalan gue aktif ya.
ya udah tuh gue mau kan masuk pesantren, udah semua barang-barang gue dibawain, terus ya udah akhirnya gue cuman ngelamun. Dan gue pertama ke Al-Badar tuh gue pakai soplen. Oke. Masuk pesantren tuh gue diliatin orang-orang, dikira gue kenapa gitu ya, Karena lu beda sama yang lain. beda sama yang lain. Kan? Sumpah gue pakai soplen nggak tahu kan nih gue masuk pesantren gimana gitu. Dan lucunya itu ketika gue naik tangga ada yang manggil, Nadia bukan. Nah segerumbulan ya, circle mereka lah. Iyalah ya, ukti nih Asik. pada nyamperin gue kan. Ini mah Nadia bukan, yang nama Facebooknya Nadia ini pokoknya ya. Terus di situ gue kaget dong, kok teteh kenal. Nah ditegur lah gue sama teman yang satunya, kamu jangan manggil teteh ya, manggil ukti, biasain gitu. Oke, ukti nih kata gue. Udah dari situ ya udah tuh gue manggil iya ukti kata gue. Ya udah mulailah gue di situ betah. Gue mikirnya kan gue ya Allah gak ada yang kenal gitu, ya Allah gimana gue betah apa enggak nih di sini, gue bisa nggak nyari ilmu di sini sedangkan gue gak ada yang kenal gitu loh. Dan kemudian pas MPLS nih mos kalau bahasa dulu, ya kalau bahasa sekolahnya mah kelas 1 SMP kan bawa apa gitu kan. Gue gimana ya kata gue gabung tuh sama anak-anak pesantren kan, ke sekolah kira-kira ada 200 meter gitu ya. Terus gue ke sekolah, temen-temen gue pas hari ke-1 masih pada kaku nih, hari kedua sama, hari ketiga nih pas di kantin, Nadia bukan sih, megang tangan gue. Iya, gue tahu. Gue sebutin aja namanya ya, takut gue bohong. Widya. Oke, Widya. Gue inget Widya yang megang tangan gue, dan dia kenal sama gue dan temen-temennya. Nah pas hari keempat anak-anak pada bebas dong, pada bawa HP nih, dan gue cuman diem. Karena lu awam ya. Gue cuman ngeliatin, ya ampun, kata gue yang biasa hidup bebas gitu, kayak gini banget. Gue suka pengen kabur gitu. I feel. Gue juga pernah ngerasain juga gue kayak gue ngerasain dunia bebas, terus tiba-tiba gue di penjara. Itu bukan kasarnya sih di penjara, cuma kayak ditekan. Suci lah. Ya. Karena ditekan sama keluarga lu hal lebih baik gitu. Kita sama-sama. Gue percaya keluarga gue pengen gue baik gitu, pengen gue lebih baik. Itu tuntutan keluarga sih sebenarnya. Dan dari situ hari keempat nih foto-foto kan, gue cuman diem nih. Duduk gue diem, ya udahlah kata gue nggak megang HP. Gue tahu kondisi gue lagi di pesantren. Ya udah gue cuman diem dan ngeliatin sana sini foto gitu. Dan gue sama teman-teman gue cuman duduk diem. Gak lama teman-teman sekomplotan itu nyamperin gue, foto Yunat. Asik. Gue nggak tahu ya buat apa, ternyata buat di tag. Pas hari Minggu gue dijenguk dong sama nyokap bokap gue, dibawain HP no. Dan gue buka Facebook gue, banyak yang nge-tag gue. Ternyata mereka tahu FB gue, pantesan mereka bilang kita berteman loh Nat, gitu. Kita berteman loh Nat. Secara tidak langsung ya. Nah iya, gue nggak tahu kan nama FB lu apa, bodo amat. Kata gue nggak megang HP. Dan dari situ udah deh kesini ya udahlah gue punya teman gitu, ngapain gue harus nggak betah gitu tuh. Dan yang paling parahnya itu gue di pesantren nih. Ya pokoknya gue nggak mau nutupin ya. Gue nggak mau so paling bener. Di pesantren tuh gue jadi buronan. Asik. Buronan apa nih? Buronan ukti pengurus. Jadi kan di pesantren ini kalau ada yang bandel diciriin banget ya. Nah, gue bandel apa sih sebenarnya? Gue suka bertanya sama diri gue suka bandel apa nih? Gue ngaji iya, sholat iya, ikutin alur. Jadi gue bandel apa nih kata gue? Nah ternyata ya emang gue gini, gue kan tadi udah bilang gue susah diatur, gue nggak mau banyak aturan, gue bakal ngikutin diri gue sendiri. Dan dari sekian banyak anak pesantren, gue doang yang ngawur, gue doang yang lantur gitu. Tata tertib di pesantren tuh nggak ada yang gue ikuti. Gue pakai ini, gue sekolah harus pakai sepatu hitam putih, gue pakainya kotak-kotak. Balik lagi ke jati diri lo ya. Lo tuh pengennya A ya nggak bisa dikekang sebagai B gitu kan. Sampai sekarang juga nih kalau ada yang tahu kenal Nadia enggak, katanya gitu kan. Teh kenal Nadia, misalnya temen gue ada yang satu kampus sama mantan pengurus nih, mantan pengurus.
Teh kenal Nadia nggak? Nadia juga alumni Albadar. Hah? Wah tuh kenal banget tuh anak karena buronan gue dulu nih gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kasihan Mbak Nadia juga udah ngomong dulu. Ya. Ini juga ada beberapa minuman nih, gitu kan? Dari Seduh Hati. Oke. Langganan gue banget sumpah. Langganannya Mbak Nadia banget nih kan. Lokasinya tuh di Kirana, Taman Kirana depan. Nanti lurus aja nanti ada plat apa sih yang berdiri itu nama? Oke, Sopsen lah. Misalnya Sopsennya. Ya. Ada nanti Seduh Hati warna pink ya. Oke. Backgroundnya ya. Sebelum gue spill duluan, Mbak Nadia sudah tahu nih kayak Sumpah rasanya ini setiap seperti apa. hari tuh gue nggak bisa move on banget sama Seduh Hati ini Thai tea. Kayak bikinnya tuh nggak sayang-sayang gitu. Oh, saya ya. Untuk rasanya seperti apa nih? Mantep banget gila sih. Gue juga soalnya belum kayak ngerasain nih, Mbak Nadia duluan yang ngerasain. Gue emang paling suka banget Thai tea ya. Oke, Thai tea-nya lebih dapet ya rasanya. Dapet. Untuk menu yang dia hidangkan nih ya, Mbak Nadia tuh lebih kayak dapat feel-nya itu rasa apa sih gitu. Thai tea doang yang gue suka. Thai Gue tea pernah suka? pernah nyoba Thai kopi. Untuk yang lainnya ya? Untuk menu yang lainnya ya? Gue pernah nyoba kopi, tapi ya menurut orang-orang sih enak. Menurut gue lebih enakan Thai tea karena emang gue suka Thai tea. Thai tea-nya dapet lah rasanya ya, gitu kan. Oke, guys. Sebelumnya kalau misalkan emang penasaran dengan rasanya yang minuman yang udah dihidangkan di sini, ya bisa di-spill nanti di bio lah. Gua share linknya, share kontaknya. Kalau misalkan bisa di order untuk daerah luar kota, bisa di order dari jauh ya Mbak ya. Bisa di order dari jauh. Mau menu berapa kek, menu apa kek, mau mesen untuk hajatan atau kayak gimana bisa kok. Mereka siap prepare Ya. segala macamnya, prepare mereka gitu kan. Nah, nanti gue spill nanti di bio-nya gitu kan, nanti gue tandain gitu kontaknya. Nanti bisa kontak langsung. Orangnya ramah-ramah kok ya Mbak ya. Iya, Mbak Nadia pernah pesen sebelum hari yang dipengen kan ya? Iya. Untuk kontaknya lebih Sumpah sih asik banget. asik banget orangnya. Ketawa terus kalau Oke. itu gue. Oke, nanti gue spill di bio-nya lah ya untuk pembahasan minuman yang di sini rasanya. Mbak Nadia udah minum, gue masa nggak minum. Oke, gue coba dulu. Ini sebelumnya rasa apa nih? Gue nggak tahu nih rasanya rasa apa. Cobain aja dikit. Itu kayaknya green tea deh. Oh, ini green tea ya? Lebih dark ya warnanya, lebih beda dari Thai tea-nya ya. Ya. Thai tea bukan? Apa kopi? Apa karamel? Lebih kayak ke kopi. Oh, kopi kali. Tapi kopinya lebih keras sih. Gue suka sih, kayak gue lebih kayak terus kayak kerjain tugas kayak begadang gitu, gue butuh dia sih gitu. Oke, balik lagi ke tadi ya. Udah gue spill kok, nanti tenang aja. Nanti editor gue lah yang bakal ngeditin nomornya gitu kan, bakal gue ngeditin profil Instagramnya gitu kan. Nanti gue bahas spill. Oke, untuk minuman udah gue tentuin kontaknya. Kita lanjut ke pokoknya di Kirana Surya guys, di Kirana Surya. Taman Kirana Surya. Alamatnya Kirana Surya. Mbak Nadia sorry, kayaknya kejauhan nih mic-nya. Oh, iya. Oke. Oh ya. Ya kita jauhan nih gitu. Segini kali udah. Oke, pas sepertinya. Gue dari tadi ngerokok nggak ngeganggu kesehatan Anda. Santai aja kali. Santai aja. Oke. Nah, untuk SMP yang udah dibahas, masa-masa SMP nih, udah dibahas. Kan kayak dulu tuh kayak lebih kayak ikut organisasi, lebih nama Anda lebih terpampang lah ya. Untuk dunia Facebook. Bener gak sih? Lebih banyak followersnya gitu, pengikutnya lebih banyak. Anda terpandang di dunia Facebook gitu kan. Pernah gak sih setelah Anda di Albadar yang Anda diceritain itu, pernah gak sih ikut organisasi kayak entah itu organisasi motor atau kayak dulu kan banyak nih cowok-cowok lebih mengutamakan motornya ketimbang dari wajahnya. Oke. Gue gak mau ngomong itu sih sebenarnya. Coba kebantu sama. Nah, kayak dulu tuh kayak dari gua juga kayak pribadi wajah tuh nomor belakang sih. Ya kan kayak style itu nomor belakang lah. Mau style kayak dia kayak gimana, mau dia merah kuning hijau penampilannya gitu kan. Mau merah kuning hijau penampilannya, terus ya yang penting kendaraan dia gitu. Bener gak sih? Bener Gitu kan? banget Bener dong. gua sih, bener kan? Banget. Nah, pernah gak sih Mbak Nadia itu ngikutin kayak zaman-zaman womannya gitu kan? Momennya si cewek ini mandang seperti itu gitu. Jadi kalau ke gua itu gua nggak suka sebenarnya. Nggak suka. Lebih nggak suka. Nggak suka sama cowok yang freestyle gitu. Atau suka ya gitu kan, harus lihat gaya gitu kan, kita harus milih-milih sebagai cewek nih.
tapi kelebih apa adanya yang gue suka gitu. Oh, lebih apa adanya ya? Kelebih apa adanya yang gue suka, karena emang apa sih gitu, buat apa maksain, lebih baik ya udah gitu. Kalau misalnya si cewek ini nerima kita apa adanya, ya udah, buat apa kita maksain. Oke. Kalau mungkin dia maksain gaya buat mencari cewek-cewek yang lebih wow juga sih ya tepatnya. Dan gue dulu pernah masuk ke organisasi motor nih. Oh, organisasi motor pernah masuk nih? Pernah masuk gue. BKS. Apa tuh? Badak Kulon Supermotor. Oh, Badak Kulon Supermotor. Oke, yang dulu pernah ikut jangan kesini ya. Kayak kita cuma sekedar ngebahas Ya, masa lalunya aja nih. ya. Jangan kesini ya. Iya. Kan pengalaman tuh ada 2 kategori nih, pahit, manis. Tapi yang gue dapet tuh manis terus nih. Gak pernah dapet pahit gue di BKS. Sumpah, asik, dijaga, dilindungi, dihormati. Pokoknya seneng lah, semua beban keluh kesah kita tuh masuk BKS tuh, masuk organisasi ini tuh kayak hilang gitu. Nah, tapi ada problem di luar jangkauan organisasi ini, di luar ketentuan ini mah ya, bukan problem di dalam komunitas. Ya gitu, orang-orang tuh mandangnya tuh kita nggak baik, kita kotor lah ibaratnya. Pokoknya kita nggak baik lah. Padahal tuh kita dijaga, dilindungi, dan misalnya pun di dalam komunitas emang minum gitu kan. Tapi kalau cewek tuh dijauhin dari minum-minum gitu. Tergantung orangnya juga. Balik lagi Ya. ke kepribadian sih. Nah,